Apakah kau tahu seberapa kuat pembunuh bayaran ini? Nah, di sini, Bishop sendiri yang akan memberitahumu. Dia tidak hanya bisa membunuh di siang bolong, tapi dia juga bisa membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan. Seperti misinya kali ini. Targetnya adalah pedangan senjata, Cook. Cook tinggal di jantung kota Sydney, di sebuah gedung 58 lantai. Untuk memastikan keamanannya, Cook melengkapi keamanan di setiap sisi gedung. Dinding dan lantainya terbuat dari beton setebal hampir 1 meter. Setiap pintu terbuat dari baja berlapis nikel setebal 15 cm. Semua pintu masuk dilengkapi dengan detektor biometrik dan pendeteksi retina. Dan di setiap sudut ada penjaga. Terus terang, ini seperti benteng di langit. Tidak ada cara masuk. Tapi Bishop bukanlah orang biasa. Cook sangat hobi berenang. Oleh karena itu, dia membangun sebuah kolam renang di lantai teratas gedung itu. Dia selalu rutin berenang di hari dan waktu yang sama. Dan inilah satu-satunya kesempatan Bishop. Pertama, dia menyamar sebagai penyewa kamar di gedung milik Cook itu. Lalu, Bishop memotret kunci kamar itu. Saat tiba di rumah, dia mulai meracik bahan-bahan untuk membuat koloid berbentuk kerucut yang dapat menghancurkan kaca. Persiapannya sudah selesai. Dia bergegas pergi. Bishop menggunakan kunci duplikasi dan masuk. Lalu membuka jendela dan menyipakkan tali untuk memanjat dinding kaca kolam milik Cook. Dia mengayunkan tubuhnya. Ia mengebor kaca kolam itu dan meletakkan koloid. Tepat saat Cook akan berenang, dia melihat Bishop. Namun, Cook sudah terlambat. Koloid segera bekerja dan memecahkan kaca kolam Cook. Bishop pun bergegas pergi dan kembali ke apartemen. Pusaran air tercipta, membawa Cook jatuh ke bawah dan tewas. Orang-orang mengira itu adalah kecelakaan. Begitulah cara kerja Bishop. Ini adalah salah satu contoh misi Bishop. Bertahun-tahun dia telah menjadi pembunuh bayaran. Dia ingin berhenti sejak lama. Beberapa hari yang lalu, Bishop memalsukan kematiannya. Sejak itu, dia berhenti menjadi pembunuh dan menghabiskan kehidupannya di Brazil. Suatu hari, Bishop pergi ke sebuah restoran. Tiba-tiba seorang wanita cantik menghampirinya. Bishop mempersilakannya duduk. Wanita itu menunjukkan rekaman kematian palsu Bishop. Dia berusaha mengancam Bishop. Kau punya misi membunuh 3 orang. Jika tidak, rekaman ini akan kusebarkan. Bishop sama sekali tidak takut. Dia mengeluarkan ponsel dan memotret wanita itu, lalu menghajarnya. Anak buah wanita itu bergegas membantu. Tapi ini sangat mudah bagi Bishop. Mereka dengan mudah dapat dikalahkan. Tapi jumlah mereka tak habis-habis. Jadi Bishop memilih untuk kabur. Dia melompat ke sisi gedung itu dan melarikan diri. Tempat persembunyiannya telah diketahui. Dia tidak bisa terus berada di sana. Jadi, dia segera berkemas-kemas dan kabur ke Thailand. Di sana, dia bertemu dengan Mei, teman lamanya. Malam tiba, dia membuka laptopnya dan mencari informasi tentang wanita misterius itu. Ternyata, wanita itu bekerja untuk seseorang. Dan bosnya adalah seorang pedagang senjata bernama Crane. Malam itu, Mei mengetuk kamar Bishop. Mei melihat ada sesuatu terjadi di atas kapal. Seorang pria sedang memukuli seorang gadis. Mei ingin Bishop menyelamatkan gadis itu. Sebenarnya Bishop enggan melakukannya, tapi dia tidak bisa menolak permintaan Mei. Dia pun mengiyakannya. Namun, cerobohnya, Bishop tak sengaja membunuh pria itu. Mei datang dan menjemput gadis itu. Bishop masuk ke geladak kapal. Ia membantu mengemasi barang-barang milik gadis itu. Tapi, dia menemukan foto dirinya di ponsel gadis itu. Dia sangat marah dan merasa ini adalah jebakan. Segera, dia menanyai gadis itu. Ternyata gadis ini juga dikirim oleh Crane. Ancaman sebelumnya tidak berhasil. Jadi Crane mengirimnya untuk mendekati Bishop. Selama Bishop jatuh cinta padanya, gadis itu bisa memanfaatkan Bishop. Meskipun gadis ini dikirim oleh Crane, tapi Bishop sama sekali tidak menyakitinya. Karena setelah mencari informasi, gadis itu bernama Gina. Dia hanya seorang guru di tempat penampungan, tempat di mana anak-anak korban perang tinggal. Crane mengancam akan membunuh anak-anak itu. Mau tidak mau, Gina terpaksa bekerja untuk Crane. Gina hanya gadis baik biasa yang tidak tahu apapun. Bishop sangat mengaguminya. Jadi, Bishop mengikuti rencana Gina. Mereka berpura-pura saling jatuh cinta dan membiarkan dirinya tertangkap Crane. Dan ini dia lakukan demi Gina. Namun, saat mereka semakin dekat, mereka benar-benar jatuh cinta. Mereka saling menyukai. Tapi itu tidak bertahan lama. Crane segera bergerak. Dia mengirimkan banyak anak buahnya untuk menangkap Bishop. Bishop hanya bisa menyerah. Jumlahnya tidak sebanding. Bishop dan Gina akhirnya ditangkap.
Crane menculik Gina dan membawanya pergi. Crane masih memberikan tawaran yang sama. Selama kau mau membunuh 3 orang untukku dan membuatnya berjalan rapi, aku akan melepaskan Gina. Mau tidak mau, Bishop harus menyetujuinya. Target pertama, Krill. Orang ini sedang dipenjara, yang berada di Laut Lepas Malaysia. Tebingnya hampir setinggi 100 meter. Dan laut di sekitarnya penuh dengan hiu. Tidak ada cara masuk. Satu-satunya cara adalah membiarkan dirinya di penjara. Dia mencari arsip orang paling dicari di Malaysia untuk mencari kriminal yang mirip dengannya. Tentu saja, ada beberapa persiapan sebelum dia masuk penjara. Menyembunyikan bahan peledak di permen karet, detonator mini dengan pelacak tersembunyi di dalam rokok, dan memeras minyak hiu ke dalam kotak tabir surya. Semuanya sudah siap. Kemudian dia menyamar sebagai buronan. Dia berhasil ditangkap dan segera dikirim ke penjara itu. Saat dia memeriksa barang-barangnya, polisi tidak melihat ada yang salah. Bishop diizinkan membawa semuanya. Begitu masuk, Bishop melihat Krill. Krill ada di penjara, tapi anehnya, dia memiliki pengawal. Untuk memastikan misinya berjalan lancar, Bishop harus melumpuhkan pengawal Krill. Bishop hanya bisa menunggu. Hari ini, Krill sedang berolahraga. Ada seorang tahanan yang dendam pada Krill. Dia berusaha membunuh Krill. Kesempatan datang, Bishop bergegas bertindak. Ia membunuh tahanan itu dan menyelamatkan Krill. Aksi Bishop membuat Krill menyukai Bishop. Tak butuh waktu lama, Krill akhirnya mengundang Bishop. Bishop sudah siap dengan semuanya. Ketika Krill lengah, Bishop langsung mencekiknya dari belakang, hingga Krill tewas. Lalu Bishop mencampur semua ramuan dan memasukkannya ke mulut Krill untuk membuat seolah-olah Krill keracunan. Setelah misi selesai, Jason bergegas pergi ke tembok penjara. Bahan peledak dia tempelkan dan ia mempersiapkan detonatornya. Lalu ia mengaktifkan GPS dan memasukkan ke mulutnya. Boom, tembok penjara itu berlubang. Bishop bergegas pergi dari sana dan melompat ke laut. Anak buah Crane datang menjemputnya. Bishop berhasil dalam misi ini. Misi pertama selesai. Dia meminta video call dengan Gina untuk memastikan bahwa Gina baik-baik saja. Dan misi keduanya terlihat sulit. Seperti kata pepatah, belajarlah matematika, sains, dan kimia, kemanapun kau tidak akan takut. Meskipun targetnya kali ini sangat sulit, tempat tinggalnya pun sangat sulit ditembus. Tapi dengan koloid yang Bishop gunakan, semua itu menjadi mudah. Target keduanya berhasil dibunuh. Setelah misi kedua selesai, Bishop kembali meminta video call dengan Gina. Kali ini, Bishop memerhatikan kapal di mana Gina disekap. Atas saran Gina, Bishop memerhatikan setiap detil kapal itu. Dia menuliskan nomornya dan menelepon otoritas pelabuhan. Kapalku akan segera berlabuh, tolong perhatiannya ya. Dia berhasil menemukan di mana kapal berlabuh. Tanpa berpikir lama, dia pergi ke sana sendirian dan bermaksud menyelamatkan Gina. Dia membunuh beberapa penjaga, tapi dia tidak menyangka Crane sudah menempatkan lusinan penjaga di kapal itu. Meskipun banyak dari mereka terbunuh, tapi akhirnya Bishop tetap tertangkap. Misi penyelamatan Gina pun gagal. Dia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan misi Crane dan membunuh target ketiganya. Target terakhirnya bernama Max Adams. Dia adalah pedagang senjata yang sangat kaya. Markas miliknya berada di bawah tanah. Tidak hanya itu, ada pangkalan kapal selam di bawah tanah. Area itu benar-benar terisolasi dan penjagaannya sangat ketat. Setelah membaca informasi tentang Max, Bishop menyadari dua target sebelumnya juga adalah pedagang senjata, dan Crane sendiri juga seorang pedagang senjata. Tampaknya Crane meminta melakukan misi ini untuk melenyapkan pesaingnya. Selain itu, Bishop tahu bahwa tempat di mana Max berada, kendaraan apapun tidak bisa masuk. Jika seseorang membutuhkan perawatan medis, rumah sakit di sebelah akan mengirim helikopter langsung ke mereka. Ini adalah kesempatan Bishop. Dia pergi ke rumah sakit tempat helikopter diparkir dan menembak penjaga di sana. Ia meminta medis untuk mengirim sesuatu. Bishop mengendap-endap dan masuk ke dalam helikopter. Tak lama, akhirnya dia menemukan Max. Tapi Bishop tidak tahu cara membunuhnya, karena dia tahu, begitu Max mati, ini semua akan sia-sia. Crane tetap akan membunuh Gina. Jadi Bishop meminta Max untuk melakukan sandiwara. Sebagai gantinya, Bishop akan membunuh Crane. Max segera menyetujuinya. Max berpura-pura pergi ke pangkalan kapal selam. Tiba-tiba pangkalan itu meledak. Max jatuh ke dalam air dan lenyap. Berita mengabarkan bahwa Max tewas dalam kecelakaan itu. Faktanya, Max diselamatkan oleh Bishop. Tapi Crane curiga bahwa Max belum mati.
Bishop paham bahwa anak buah Crane akan datang untuk memeriksanya. Jadi dia menunggu di pangkalan kapal selam. Dia memasang segala macam jebakan, dan dengan mudah mengalahkan semua anak buah Crane. Lalu dia bergegas ke kapal Crane. Tapi kapal Crane sudah kosong. Tidak ada siapapun di sana. Dengan senjata di tangannya, dia dengan mudah mengalahkan penjaga yang tersisa. Crane menyadari semuanya sudah berakhir. Dia terpojok. Dia bergegas mengaktifkan bom kapal dan kabur dengan helikopter. Akhirnya Bishop dapat menemukan Gina. Tapi hitungan mundur sudah diaktifkan. Pertama, Bishop menyuruh Gina pergi dulu. Bishop ingin membunuh Crane yang hendak kabur. Mereka berdua akhirnya bertarung, tetapi Crane bukan tandingannya. Bishop segera mengikatnya dengan rantai. Tapi Crane tidak panik. Bom itu akan meledak. Percuma kau kabur. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Kita akan mati bersama. Tapi Bishop sepertinya punya rencana dan berlari kembali ke kabin. Kemudian bom meledak. Seluruh kapal terkoyak dan hancur berkeping-keping. Gina berhasil selamat. Ketika penjaga pantai memastikan bahwa tidak ada yang tersisa selain Gina, Gina tidak bisa membantu tetapi menyembunyikan wajahnya dan menangis. Setelah itu, dia kembali ke tempat penampungan untuk melanjutkan pekerjaan besarnya dalam menyelamatkan anak-anak. Hingga suatu hari, Bishop muncul di hadapannya lagi dengan senyum di wajahnya. Tampaknya sang legenda baik-baik saja. Ternyata Bishop berlindung di tangki jangkar sebelum bom itu meledak. Tangki jangka memiliki ruang oksigen yang cukup. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memalsukan kematiannya lagi. Dan kali ini, satu-satunya orang yang tahu dia belum mati adalah Max yang melihat rekaman CCTV. Tapi Max tidak mau berurusan dengan Bishop. Dia menghapus rekaman CCTV itu. Film Mechanic Resurrection sama dengan yang pertama, dan masih bergenre film action. Dibandingkan dengan film pertama, logika plot film ini sedikit kurang halus. Plotnya terasa agak longgar, tapi itu tidak masalah untuk penggemar film bergenre action. Meskipun begitu, adegan pembunuhan Cook di kolam memanglah sangat mengejutkan. Yah, itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi.